Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, di dalam sebuah kisah dalam kitab Uyun Al-Hikayat karya Ibnu Jauzi dikisahkan bahwa hari itu Abu Sinan bersilaturahim ke rumah salah seorang temannya, anggap saja namanya Zaid. Kebetulan saat itu tetangga Zaid, sebut saja namanya si Fulan, sedang ada musibah, yakni saudaranya meninggal dunia. Sesampainya di rumah Zaid, Abu Sinan langsung diajak takziah ke rumah si Fulan. Tiba di sana, Abu Sinan melihat si Fulan sedang dirundung rasa sedih dan cemas. Bahkan saking sedihnya, si Fulan itu sampai menolak kalimat bela sungkawa yang dialamatkan kepadanya. Melihat si Fulan yang sedang bersedih, Zaid dan Abu Sinan mencoba untuk menasihati, mencoba untuk menenangkan dan memberinya beberapa petua sebagaimana yang lazim diucapkan orang kebanyakan. Abu Sinan mengatakan, bertakwalah kepada Allah, ingatlah bahwa setiap yang bernyawa pasti akan meninggal dunia. Maka bersabarlah dan janganlah engkau terlalu kecewa atau sedih, karena semua orang pasti akan meninggal dunia. Begitulah nasihat Abu Sinan. Si Fulan pun kemudian menjawab, benar sekali apa yang kalian katakan. Sejak dulu aku sudah tahu dan yakin apa yang kalian ucapkan itu. Bukan kepergian saudaraku yang aku tangisi, namun keadaan yang dialaminya. Penjelasan itu membuat Zaid dan Abu Sinan merasa heran. Mereka menduga Zaid memang sanggup mengetahui hal-hal yang gaib. Subhanallah, apakah itu artinya Allah memberi kamu keutamaan sehingga engkau bisa mengetahui hal-hal yang bersifat gaib? Si Fulan tidak menjawab pertanyaan itu, tidak menolak, tapi juga tidak mengiyakan. Beberapa saat kemudian dia bercerita tentang nasib saudaranya itu. Fulan pun mulai bercerita bahwa setelah menguburkan jenazah saudaranya itu, dia mendengar suara orang yang sedang merintih kesakitan. Dia lantas berkata, "Saudaraku, oh saudaraku." Tak kuat menahan sedih karena rintihan itu, si Fulan lantas menggali kuburannya. Baru beberapa galian orang-orang di sebelahnya melarang tindakan itu. Jangan kau lakukan itu, wahai si Fulan. Mereka melarang si Fulan untuk menggali kuburan. Akhirnya karena banyak orang yang melarang, si Fulan pun kembali merapikan tanah yang digali tersebut. Namun sesuatu yang aneh terjadi kembali ketika dia berdiri dan akan meninggalkan kuburan. Suara rintihan terdengar lagi olehnya. "Saudaraku, oh saudaraku." Ucap si Fulan menirukan ucapan orang yang dikubur tadi, saudaranya yang dikubur tadi. Dia pun kembali melakukan tindakan yang seperti yang pertama. Dia berusaha untuk membongkar kuburan saudaranya itu, ingin mengetahui ada apa dengan saudaranya yang telah dikubur itu. Namun lagi-lagi orang-orang di sebelahnya melarang dia melakukannya. Akhirnya terpaksa si Fulan pun membatalkan tindakannya itu dan kembali merapikan tanah kuburan. Namun saat dia hendak undur diri, hendak pulang, suara rintihan kembali terdengar. Akhirnya kali ini pun si Fulan tak kuasa menahan keinginan untuk membongkar kuburan saudaranya itu. Singkat cerita, meskipun dia dihalang-halangi, tetap dia akhirnya membongkar kuburan saudaranya. Betapa kagetnya dia setelah kuburan itu berhasil dia gali. Ada hal yang benar-benar menyedihkan hatinya, bahwa saat itu sebuah tali dari api melilit tubuh jenazah saudaranya tersebut. Dia melihat dengan jelas bahwa tubuh jenazah saudaranya terlilit dengan api. Tidak tega melihatnya, si Fulan lantas memukul lilitan itu dengan tangannya. Dari tindakannya itu, si Fulan kehilangan beberapa jari tangannya gara-gara terkena api. Selesai berbicara, Fulan pun memperlihatkan kondisi tangannya kepada Zaid dan Abu Sinan.
Ternyata benar ada 4 jari tangan Fulan yang hilang. Akhirnya sepulang dari takziah, Abu Sinan pun bersilaturahim kepada Al-Auza'i, salah seorang ulama tersohor di zamannya. Dalam kesempatan itu Abu Sinan pun bertanya, "Wahai Syekh, mengapa kejadian yang menimpa saudara Zaid itu tidak juga menimpa orang-orang kafir?" Itu karena orang-orang kafir sudah pasti di neraka. Allah sengaja menampakkan kejadian menyedihkan itu menimpa seorang muslim dengan tujuan agar kalian orang Islam bisa memetik pelajaran. Itulah jawaban Syekh Al-Auza'i singkat. Dari kisah ini bisa kita mengambil pelajaran bahwasanya kita sebagai orang Islam harus berhati-hati dengan amal perbuatan kita selama di dunia. Hendaknya kita banyak beribadah, jangan sampai kita banyak berbuat dosa atau maksiat. Karena di alam kubur itu jelas ada yang disebut dengan siksa atau azab kubur. Dan itu pun bisa menimpa kepada setiap orang Islam yang memang mempunyai dosa atau perbuatan maksiat yang belum ditobatinya. Demikian kisah yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.